bergabung. Oh, sudah direkam oh, ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Baik adik-adik, untuk pertemuan kita di sinkronus yang kedua kali ini, kita mulai ya. Kita berdoa dulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang Muslim, kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Ini tadi sudah 20, ini 19. Berarti anak yang terpental ini. Masih 2 orang ya yang kita tunggu. Oke, baik adik-adik. Siang ini, eh, karena ini pertemuan kedua, saya berharap adik-adik sudah menyiapkan eh, tugasnya. Sudah diupload semua belum tugasnya? Amira belum ngecek di PLC ya. Tugasnya 2 kemarin ya, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Sudah selesai dan diupload semua, atau masih ada yang belum diupload? Sudah, Bu. Sudah Sudah diupload. ya, Ampun, Bu. Ya, Bu. Ya, semua, Bu. semuanya. Yang kelompok individu. Ya, berarti nanti ya, siang ini kita tinggal melihat terutama yang tugas individunya ya. Tugas individu yaitu adik-adik memilih 5 isu. Nah, 5 isunya itu saya berharap hasil melakukan observasi, hasil dialog atau diskusi dengan rekan sejawat, seniornya, mungkin termasuk konsultasi ke pimpinan Anda gitu ya, supaya Anda menemukan isu yang betul-betul memang menjadi masalah di tempat tugas Anda. Dan isu itu masih ada dalam kewenangan Anda ketika Anda diminta mencari dan memberi gagasan untuk memecah atau mengatasi masalah itu. Itu ya, itu frame yang harus dijaga. Kemudian setelah Anda punya 5 isu, maka nanti Anda harus melakukan tapis isu. Tapis itu nyortir lebih lanjut gitu ya, dengan cara menggunakan 2 teknis analisis, 1 APKL, 2 USG. Caranya Anda memberi skor, gitu ya. Skornya rentangnya 1 sampai 5. Nah, setelah itu dari 5 isu terpilih tadi, akhirnya Anda harus ini apa namanya, melakukan analisis lebih lanjut untuk menemukan apa penyebab isu yang Anda angkat itu kok bisa terjadi. Memangnya kenapa kok bisa sampai terjadi seperti itu, gitu ya. Nah, mencari penyebab isunya itu kita pakai diagram fishbone, gitu ya, kemarin ya. Diagram fishbone kita menggunakan 4 aspek dari man atau dari aspek orang-orangnya, siapa saja yang menjadi sebab timbulnya masalah itu, baik dari segi pegawainya atau si customer yang dilayani, gitu ya. Terus terkait dengan material. Material itu terkait dengan berbagai instrumen dukung, bisa sarana prasarana, bisa alat-alat, bahan-bahan, termasuk anggaran, termasuk support system ya. Support system itu misalnya belum ada SOP dan seterusnya. Belum ada internet nggak stabil, belum punya medsos, itu semuanya masuk di material. Kemudian metode. Metode itu bicara tentang cara, ya, cara atau pola kerja, pola layanan yang selama ini digunakan, gitu ya, baik oleh si pegawai, si petugas maupun yang dilayani. Maka metode ini harus terhubung dengan man, gitu ya. Man-nya tadi siapa, cara kerja atau polanya itu seperti apa, gitu ya. Itu
metode. Terakhir, milieu. Ya, milieu atau environment. Milieu itu budaya yang berkembang, iklimnya, kondisi lingkungan, dan seterusnya. Itu milieu environment. Terakhir, setelah Anda mencari dan menemukan sebabnya, dan sebab itu seperti isunya yang harus dirumuskan secara fokus, spesifik, gitu ya, maka nanti penyebabnya juga harus spesifik, ya. Kalimatnya jangan terlalu umum. Kalaupun masih ada sebab umum, berikutnya Anda harus memperjelas, gitu ya. Jadi detail sebabnya itu kenapa, siapa yang menyebabkan, dan bagaimana yang dia lakukan selama ini. Terakhir, setelah ketemu penyebabnya, Anda tentukan dari sebab-sebab itu sesuai dengan kapasitas dan kewenangan Anda saat ini sebagai CPNS, Anda bisa mengatasi penyebab itu biar tidak berkepanjangan, tidak berkelanjutan, maka Anda perlu melakukan apa untuk mengatasi masalah yang Anda temukan itu, gitu ya. Pertama apa, dua apa, tiga apa, dan seterusnya diurut G, gitu ya, diurut G. Jadi jangan sampai gagasan Anda, idenya itu mencolok-mencolok, gitu, tapi harus runtut. Nah, wis runtut, baru terakhir Anda tunjukkan gagasan Anda, tindakan Anda, langkah-langkah yang Anda rencanakan itu bentuk atau wujud implementasi dari nilai bela negara yang mana saja. Cinta tanah air kah, kesiapsiagaan terhadap bela negara, dan seterusnya, terutama di butir indikator yang mana. Itu ya, itu yang Anda perlu presentasikan setelah ini. Oke, karena ini ada dua kelompok dan waktu kita terbatas, karena ini agenda satu itu boleh dibilang ini Anda latihan dulu, gitu ya. Latihan membangun cara kerja, cara berpikir yang runtut untuk menjadi bekal Anda besok. Anda kan ada agenda 4 toh, ini baru agenda satu. Nanti Anda masih akan dapat materi agenda 2, agenda 3. Nah, agenda 1, 2, 3 inilah bekal Anda untuk nanti masuk di agenda 4. Gitu ya, agenda 4 itu Anda diminta membuat rencana atau rancangan untuk melaksanakan aktualisasi. Nah, rencana atau rancangan apa yang akan Anda laksanakan di aktualisasi itu, ya awalnya caranya seperti ini. Anda mencari isu, Anda mencari penyebabnya, Anda memberikan ide Anda apa, gagasan Anda apa untuk mengatasinya. Maka, nanti ketika kawan Anda paparkan, kalau cara saya mereview itu juga bisa dimanfaatkan untuk yang lain, yang profesinya sama atau kasusnya modelnya sama, tolong langsung tugas Anda perbaiki, gitu ya, supaya logika dan alurnya itu bisa pas. Nah, dalam hal besok Anda di agenda 4 Anda melanjutkan saja isu yang sekarang boleh. Umpama nanti Anda ketika sudah belajar lebih lanjut merasa, wah nggak cocok kemarin itu, saya mau ganti saja, boleh. Yang penting cara kerjanya pakai latihan di agenda satu ini. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang silakan mulai dengan paparan Anda. Kalau bisa, ini yang namanya belum melengkapi dengan tempat tugasnya, minta tolong dirimin ya, biar Bu Amiro tahu. Terus yang paparan nanti ada keterwakilan, keterwakilan kelompok gitu ya, keterwakilan profesi, dan keterwakilan apa ini cewek cowoknya gitu ya. Jadi jangan didominasi nek guru-guru KB, cewek-cewek KB atau sebaliknya gitu enggak. Kita ada pemerataan gitu ya. Jadi kalau ini ada yang dari madrasah, dari KUA, terus ada yang dari kampus, Ada, Bu. ada. Oke, jadi dari kampus, dari KUA, KUA itu mungkin dua, penyuluh atau penghulu. Ini ada yang penyuluh enggak? Saya, Bu. Oh, ada. Penghulu ada.
mayoritas biasanya malahan. Oh, oh, ya. Jadi nanti ini ya ada keterwakilan ya. Terus yang dari Kemenak ada enggak? Tidak ada? Saya, Bu, Oke. Oh, ada. Ya, apa Mas? Tugasnya apa? Prakom, Bu, Mengikuti ya? Oh, Pranata Prakom. Komputer. Iya. Prakom. Oke ya. Jadi ada Prakom, eh, nanti Prakom paparan ya, keterwakilan guru, kemudian keterwakilan penghulu, keterwakilan penyuluh, terus yang dari kampus. Itu ada unsur lain yang belum disebut, cukup? Oke, ya. Wes, dari unsur-unsur itu siapa yang mau duluan? Langsung saya screen. Yang dari kampus dulu boleh. Dari kampus, Barngono dari Kemenak. Mas Bekti aja guyu-guyu. Anda kedua ya. Ya, karena yang Kemenak karo kampus siji-siji. Liane kan double-double. Nah, ini yang kampus dan ini dulu. Yuk, Mas, silahkan. Yang dari kampus, Mas Sopomo. Ya Bu, saya Bu. Monggo, silahkan. Ini saya screen dulu apa gimana Bu? Iya, langsung saja. Dan nanti langsung gini, langsung ke APKL, langsung USG, dibaca saja ya. Nanti Oh Pak iya Mas Bu. bisa memberi review, biar yang lain waktunya cukup. Baik ini untuk apa namanya dari saya perkenalkan nama saya Laksamana Full page. Rajendra Haidar Full page Azani. itu nggak terbaca. Ketok Oh, terlihat tapi tidak terbaca. Di Zoom full. Oke, wes. Langsung ke APKN. baik nama saya Laksamana Rajendra Haidar Azani Fajri. Di sini saya akan memaparkan isu-isu saya yang ada di kampus UIN Sunan Kudus. Di sini saya akan membuat suatu modul pembelajaran di mana core isu-isu saya di sini ada 5. Yang pertama ada keterbaruan dan relevansi bahan ajar dengan industri komunikasi digital. Terus yang kedua ada minimnya bahan ajar berbasis praktik dan studi kasus kontekstual. Dan yang ketiga kurangnya integrasi nilai keislaman dan kearifan lokal dalam bahan ajar. Yang keempat ada keterbatasan aksesibilitas dan variasi format bahan ajar. Dan yang kelima, tidak adanya standarisasi dan pemetaan bahan ajar yang komprehensif. Di sini saya sudah Oke. memetakan kriterianya APKL-nya ini berdasarkan nilai A aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Ini masing-masing ada yang 5, ada yang 4, dan ada yang 2. Dan untuk yang peringkat yang pertama ini dari segi keterbaruan dan relevansi bahan ajar. Ini memiliki nilai APKL-nya sekitar 20, yaitu peringkatnya 1. Untuk yang minimnya bahan ajar ini dari segi A-nya ini 5, P-nya 5, K-nya 4, dan Oke, oke. L-nya 5. Kayak gini. eh Ya, Bu. ini Anda tadi kan sudah langsung nyebut saya mau buat modul gitu ya, Ya, atau modul mau pembelajaran, Bu. Nah, ini cara cara apa ya, cara membangun logika kerjanya ojo ngono, Mas. Jadi Oh, Anda jangan langsung mentarget dulu Anda mau melakukan apa. Itu nanti gitu. Tapi cara berpikirnya adalah Anda melihat dan merasakan ada hal apa yang tidak optimal gitu oh iya. ya. Jadi modul perkuliahan yang mungkin menurut Anda itu belum update ya, terus Ya. masih minim jumlahnya, integrasi dengan nilai-nilai keislaman dan seterusnya. Jadi 1 sampai 5 itu janjian ini problemnya cuma satu, Mas. Oh iya, ya, Bu. Masalah Anda satu. Nah, cara berpikir Anda kudune gini malahan. Ketika belum ada modul-modul yang kriterianya atau bahan perkuliahan yang kriterianya seperti Anda sebut itu, Ya. dampaknya apa, Mas? Berdampak terhadap apa? Ya. Mungkin kalau yang saya sampaikan dampaknya ini kan mungkin di sini ada beberapa pengajar itu menggunakan sumber buku yang berbeda dan itu dampaknya itu mahasiswa itu memperoleh ilmu pengetahuan yang berbeda-beda tiap kelas Bu gitu Bu. Hmm. Nah, itu terus ketika perkuliahan menjadi berbeda standar materinya atau standar referensinya, dampak berikutnya yang lebih makro apa, Mas? Mungkin gini Bu, nanti pemahaman dari segi mahasiswa itu berbeda-beda. Jadi Nah, mungkin misalnya itu, ya, misalnya itu. Jadi Anda
memotret dari perspektif mahasiswanya boleh atau dari perkuliahannya itu sendiri. Misalnya, belum optimalnya apa namanya perkuliahan apa? Anda ngajar apa itu? Ilmu komunikasi, Bu. Nah, misalnya, jadi belum optimalnya perkuliahan ilmu komunikasi di mana? Lokusnya itu dicetot, Mas, di Ya, UIN Kudus lagi, gitu ya. nggih, Itu nggih, satu. nggih. Nanti ketika Anda PKL, Anda akan melihat dari sisi mennya bagaimana sih dosennya, mahasiswanya piye, gitu ya. Oh iya, Terus ya. Nah, di materialnya, nah itu baru Anda nyebut belum ada modul atau bahan ajar yang terstandar. Jumlah iya, modulnya terbatas. Modulnya masih modul-modul yang cetak. iya. Misalnya begitu kan. Nah, itu nanti gitu. Atau modulnya belum terkait dengan apa namanya nilai-nilai keislaman. Itu di bagian material. Metode Anda bilang perkuliahan eh, sesuai dengan atau dosen ngajar sesuai dengan apa madhab dewi-dewi. Oh Standar iya. perkuliahan menjadi berbeda. Itu Mas Kudune, Mas. Oh iya, Bu. Berarti ini Gitu yang ya. ini ya, yang fishbone-nya ini ya, Bu. Ini sebenarnya sudah saya. Mm-mm. Ya aja ngono. Oh Anda belum. kudune iki mbok lebokno ning Fishbone. Oh iya, oke oke, nggih. Oh Ora dimasukkan di ora sini mbok ya. tampilke iya, aja mbok tampilke dhewe ngono. Jadi Oh iya, Anda oke. formnya disesuaikan, Anda perkecil gitu toh, tidak harus 11 apalagi Mm-mm. 12. Mbok gawe 9 atau 10 itu, tapi semuanya masuk di Fishbone-nya itu. Oh nggih, nggih. Di gambarnya Gitu itu ya, ya. Bu. Oke oke. Harus di situ. Nanti ada buat manual lagi. Itu Oh ya Mas iya. ya. Oh nggih, nggih, nggih. Nah, terus apa wae iki, Mas? Coba Nah, Anda jadi baca. di sini saya kan Tapi pakai isunya toto fishbone. Mas. Isumu ditoto ya. Isunya itu tadi kalau saya melihat sekilas itu isumu agak siji Oh iya, oke, nggih. gitu Berarti ya. Jadi nggak isunya ya. boleh. Anda kalau begitu nanti langkah Anda melakukan aksi nyata itu terbatas. Apa yang terbatas? Anda hanya buat modul tok. Padahal Anda itu seorang dosen. Iya, Bahan ajar dalam bentuk modul, mbok kuwi modul cetak, mbok kuwi modul dalam bentuk e-book gitu ya. Itu kan hanya iya, salah satu tools. iya. Justru yang Anda harus kedepankan, bagaimana dengan tools yang Anda akan siapkan itu membuat perkuliahan Anda lebih optimal, hasil belajarnya mahasiswa Anda itu bisa aplikatif. Ya, harusnya Anda lebih melihat ke sana, bukan sibuk pada penyiapan tools. Toolsnya Hmm. komplit, orang iso dimanfaatkan dengan baik, ya nanti luaran mahasiswa Anda tidak bisa memiliki skill yang diharapkan gitu. Anda Iya, paham maksud saya? Heeh. Jadi nanti ini Anda ketika akan lanjut sampai besok ke membuat rancangan aktualisasi, pastikan cara berpikirnya Anda hubungkan dengan tusi, gitu ya, iya. aksi Mm-mm. nyata Anda apa, dan tusi Anda itu bisa optimal dengan cara harus Anda bagaimanakan, gitu. Oh iya, nggih. Gitu ya. Jadi nanti Nggih, bahan ajar ini tidak cukup Anda katakan selesai ketika bahan ajarnya selesai, mboten. Tapi nggih. Anda harus sampai bagaimana Anda memanfaatkan bahan ajar itu saat Anda sedang perform di perkuliahan untuk memfasilitasi mahasiswa Anda. Apa bukti Anda bahwa dengan adanya Anda menyiapkan bahan-bahan ajar itu, nanti mahasiswa Anda itu lebih kreatif, lebih bisa mengaplikasikan ilmunya. Jika perlu mereka harus punya testimoni itu. Oh nggih, nggih. Itu Mas, itu Berarti ya. nanti ada evaluasinya dari mahasiswa ya, Bu? Ya, mereka mungkin bukan evaluasi, Anda lah yang mereka mungkin testimoni. Anda yang nanti melakukan assessment gitu. Oh, Jadi asesmen. Oke, nggih. betul, Anda yang melakukan assessment karena itu wilayah Anda gitu. Oh, nggih, Sambil nggih, nggih. nanti berpikirnya Nggih. gini, ini nanti Anda di Lasar itu bukan berpikir mengerjakan tugas ini untuk kepentingan Lasar, tapi harus berpikir sustainability-nya, Mas. Jadi Oh, setelah sustainability. Lasar selesai, oh, harus ke sana mikirin. Jadi Nggih, manfaat selanjutnya, pengembangan berikutnya, tindak lanjutnya apa meneh. Gitu, nggih. Mas. Nggih, Nanya nggih. Anda berpikirnya mau arep gawe bahan aja, tok, rampung barbar, toh, Mas. Nggih, nggih. Nah, iya, Nggih. enggak gitu ya. Jika Iya, perlu nggih. Anda Jika perlu gini, Anda memanfaatkan LMS tertentu untuk mengelola perkuliahan Anda gitu. Nah, Nggih. salah satu yang Anda kelola nanti adalah bahan-bahan pembelajaran gitu ya, bahan-bahan ajar itu, bahan perkuliahan Anda masukkan ke LMS.
termasuk tools untuk assessment-nya, termasuk untuk Anda melakukan survei-survei, Anda memberikan tugas-tugas mahasiswa, itu Anda kelola di LMS itu. Nek saran saya begitu. Oke. Oke. Bisa ditangkap, Mas? Sudah bisa, Bu. Oke. Oh, ya, oke. Coba lihat gagasanmu apa? Gagasan saya, Bu, sebentar bawah, Bu. Nek ning kok ditotol ya. Nek dhuwur ditotol ngisor mesti melu. Oke. Tapi saya cuma Ini lihat. gagasan saya ini yang pertama studi kelayakan dan pemetaan awal, yaitu tujuannya supaya saya ini mungkin akan Maksudnya studi wawancara. kelayakan itu apa? Studi kelayakan itu apa? Studi kelayakan berarti nanti mungkin saya, ini kan saya sebenarnya itu saya semester ini ngajar ilmu komunikasi, Bu. Mhm. Ini kan mungkin saya akan mewawancarai eh, dosen-dosen ilmu komunikasi yang ada di fakultas saya Oke, terkait wes. pembelajaran di sini Oke, gitu, Mas, Bu. gini, itu berarti Anda melakukan identifikasi masalah dan pemetaan kebutuhan. Oh, nggih, nggih, nggih. Ya, toh? Nggih. Kebutuhan untuk kuliah Anda biar maksimal. Kaitannya dengan, makanya tadi, nah isunya kok mending gini aja. Belum optimalnya perkuliahan Anda itu apa, di Nggih. kampus mana. Jadi setelah Oh, baru nggih. nanti ini Anda mulai dari identifikasi masalah, ya, sampai Oh, nanti nggih. Anda melakukan analisis itu toh. Iya, Bu. Analisisnya macam-macam. Maka ini Anda bisa FGD, iso Anda menyebar kuesioner gitu ya, kayak Google Oh, nggih. Form atau apa gitu. Nah, terus Nggih. datanya buat analisis. Yang kedua, itu tidak disarankan program pelatihan dosen itu yang maksudnya arep mbok kon pelatihan sopo, sing latih sopo, eh? Mungkin Siapa nanti ini? kayak semacam tutor gitu apa gimana enggak ya, Bu? Lelai, itu lah makanya Bu Amira yang nanya, ini sing mbok maksud mbok kon melu pelatihan itu sopo? Nanti kan mungkin kayak semacam kita ada, saya kan kayak mungkin saya akan memberikan kayak pengarahan tentang modul yang saya buat gitu loh, Bu. Udah ya, Bu. Nah, ya silakan saja, itu mungkin sosialisasi, orang Anda Oh ya, memberi sosialisasi pelatihan. gitu. Nah, cuma ini, kok wis mbok kei pelatihan, lah wong bahane rung mbok gawe. Oh iya, Bu. Gitu. Gigi, Itu gigi, berpikir belum. untuk itu. Jadi kalau Anda nanti mau sosialisasi itu yo mbok gawe dhisik bahan-bahannya Oh gitu toh. gini. Ya, Nah, nanti baru Anda kenapa kok Anda perlu sosialisasi ke rekan dosen gitu. ya. Kalau misalkan kita sosialisasi kan biar kita apa menyamakan pikiran gitu loh. Berarti apa yang diajarkan tuh sama gitu nanti dengan buku yang sama Nah, juga gitu. itu andai kata sesuk mbok terus mau Mas, Anda membuat dulu bahan-bahannya. Bahan itu Oke. kalau dalam apa yang saya sampaikan tadi, berarti Anda membuat dulu, menyiapkan dulu LMS-nya, Anda membuat dulu semua kelengkapan ya instrumen assessment-nya ya untuk apa ya tugas-tugasnya mahasiswa, mungkin ada lembar kegiatan untuk mahasiswa, termasuk bahan modul-modulmu tadi, Bu siap nosek. Lalu Anda mengadakan FGD, ojo pelatihan Mas. Oh, FGD, FGD. intinya FGD saja. Anda Oke. nanti minta feedback, cocok apa urung, kurangnya apa, sehingga nanti itu harapannya bisa diterima dan digunakan untuk perkuliahan. Minimalnya Anda gunakan dulu. Oh, Terus gini. nanti tahapan berikutnya Anda gunakan untuk perkuliahan, sampai nanti Anda mendapatkan hasilnya, baru setelah itu ada evaluasi dan seterusnya. Ngono Mas, itu luwe runtut. Oke, gini. Pokoknya mikirin gini Mas, mikirin gini. Kegiatan itu yang punya ide Anda, yang melakukan ya harus Anda. Maka Anda harus berpikir, saya melakukan apa, luarannya berupa apa, targetnya berupa apa. Target itu adalah hasil Anda. Misalnya nanti Anda punya mentor, Anda konsultasi ke mentor, outputnya apa? Ya berarti notulen saran-sarannya mentor. Anda FGD, outputnya FGD apa? Anda membuat modul, apa output Anda dan seterusnya. Gitu kan. Ya, gini. Tertangkap? Gini. Ngertas, gini. Ya, Matur wes. suwun, Bu. Dan Dani. Saran. Dan Dani ya, ini untuk Gini. selanjutnya nanti cara berpikir dan cara kerja Anda begitu. Gini. Oke, ya, wes, stop share, dan ganti yang lain. Oh, gini. Terima kasih, Bu, atas sarannya, Mm, Bu. mm. Oke. Ini yang lain juga gitu ya, cara berpikir dan bekerjanya seperti yang Bu Amira sarankan ke Mas, Sopo panggilannya Sopo mau jenenge itu banget ya. Haidar, Bu. Oh, Mas Haidar, oh, lali aku Gini. Mas. Itu ya, saran ke Gini. Mas Haidar terkait tentang cara berpikir dan cara kerjanya sama. Cuma isunya yang Anda sesuaikan dengan tugas Anda masing-masing. Ya, yang kedua, Sopo mau yang tak minta dari Prakom mau ya.
Mas bekti. Oh. Kayak sumeh men to, Mas guyang guyu. Hmm. Edan. Terlihat jelas nih Bu. Ya, oke. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Api Bekti Novanda. Saya peranata komputer dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap. Kali ini untuk core isu saya di analisis APKL, yaitu satu, tidak seragamnya tata naskah dinas antar unit di Kemenak Cilacap dengan jumlah total nilai kriteria itu 20. Lalu yang kedua itu belum optimalnya pemanfaatan aplikasi persuratan elektronik dengan total skor 17. Lalu yang ketiga yaitu keterbatasan SDM yang memahami aturan tata naskah dinas dengan jumlah skornya 18. Yang keempat, dokumen masih bercampur antara manual dan digital dengan skor 14. Lalu yang kelima, tidak ada SOP baku yang diterapkan konsisten dengan jumlah skor 16. Oke, baik. Jangan dilanjut dulu. Mas, ini juga hampir mirip koyo Mas Haidar tadi. Jadi Anda itu sebenarnya isunya tidak 5 itu. Paling isumu cuma berapa? 2 atau berapa? Kalau saya lihat, core isu itu bukan semua loh Mas. 5 itu jenenge duduk core isu deh ya. Core isu itu hanya yang utama. Berarti nek core isu mesti mung siji. Ya. Jadi Anda nek nyebut 1 sampai 5 itu namanya isu terpilih. Core isu itu mung sing nomor siji yang ranking 1. Cuma sekarang begini, eh, ketika tata naskah dinas itu tidak sama polanya, tidak Anda di situ nyebut tidak seragam, itu sebenarnya hanya penyebab, Mas. Sekarang apa yang timbul dampaknya opo ketika pembuatan apa ini naskah dinas itu tidak sama itu berdampak terhadap opo? Dampaknya jadi Apa tidak yang menjadi tidak tidak optimal loh, Bu? Yang tidak optimal loh, Bu. Jadi adik-adik biasanya semuanya, tidak isu ada itu, standarisasinya Bu antar unit, jadi tidak sesuai dengan aturan tata naskah dinas Bu. hmm, gini ya, semuanya saja. Jadi Anda merumuskan isu itu, nah iso model kalimatnya kayak sing nomor loro itu loh, Mas. Belum Oke. optimalnya apa di mana? Nah, harus ada di mananya ya. Belum apa di mana. Yang lain juga tadi Mas Haidar ya gitu ya, belum semuanya menyebutkan lokus. Nah, saya kalau melihat tuh, Mas, nomor telu, nomor apa 4, nomor 5 itu bisa jadi menjadi satu dengan yang nomor 1 gitu loh. Ya, Oke. jadi mungkin begini Mas, belum optimalnya pengelolaan naskah dinas di eh, apa Kemenak Kabupaten Cilacap. Ya. Jadi lebih pada pengelolaannya. Dan itu penyebabnya nanti kalau didiskonkan bisa jadi ya si pegawainya ora paham tata naskah itu yang nomor telu itu jadi sebab itu Mas. Itu bukan isu yang berdiri sendiri. Oke. Termasuk nggak termasuk misalnya ya belum ada SOP nomor 5 itu. Saya nggak tahu itu maksud Anda SOP apa karena SOP itu banyak banget ini. Kalau itu ternyata maksud Anda adalah SOP tata persuratan dinas, yaitu tidak bisa Anda jadikan sebagai Um, isu tersendiri. Itu nanti masuk di Fisbon gitu. Jadi ngopo kok tata naskah dinasnya morat marit ora sakar PDW sesuai senggawi surat ya karena nggak ada SOP-nya karena pegawainya ora paham caranya gawe tata persuratan dinas
belum paham regulasi tentang tata persuratan, itu bisa jadi penyebabnya gitu. Paham ya Mas ya? Jadi Nggih, Bu. ini isu perlu ditoto meneh gitu. Nah, terus kalau yang nomor 4, misalnya mau Anda buat, ya bisa saja begini, belum optimalnya pengelolaan apa ini, apa, persuratan atau tata persuratan secara digital. Tuh, misalnya begitu. Nah, ini Anda lebih akan fokus kemana? Dan Anda sebagai prakom, kira-kira Anda bisa melakukan apa? Yang nanti berpikirnya melakukan apa itu seperti yang Bu Amirah sampaikan ke Mas Haidar tadi. Langkah kontribusi Anda jelas, tahapan demi tahapan itu harus bisa terukur apa bukti, apa produk yang Anda bisa buat atau hasilkan. Wes, kira-kira apa Mas? Anda fokusnya mau kemana ini? Pembuatan aplikasi persuratan, Bu. Jadi dengan nanti, Pembuat. nggih, jadi eh, standarnya sesuai dengan aturan tata naskah dinas yang ada, yang terbaru Oke. sekarang. Kalau begitu, Anda nanti, saran saya ya, masalahmu totonan meneh, tapi core isu Anda nanti begini, belum optimalnya pengelolaan tata persuratan dinas di Kemenat Cilacap. Ngono, Mas. Jadi Anda lebih pada mengoptimalkan pengelolaan apa tadi istilahnya tata naskah dinas atau Dan, apalah ya, kayak lokus gitu ya. Jadi tangkap Mas ya. Nanti ini nggih, Bu, kan siap. direkam, nanti Anda putar ulang itu. Jadi Nggih, rumusan siap. kalimatnya begitu. Ini arbok terus ke besok sampai Anda membuat rancangan aktualisasi nggak apa-apa. Terus Nggih, siap. sekarang fishbone-nya kayak ngopo? Ini Untuk Anda pakai Fishbone. buat jajan, buat edit season Mas. Coba edit season. Satu, yang nomor satu tadi edit. Pokoknya liannya toto dulu. Oke. Coba ada edit. Jadi ke isu yang benar. Belum optimalnya apa mau? Mhm. Mungkin pengelolaan apa-apa nih Mas. Pengelolaan. Tambahi pengelolaan saya. Pengelolaan apa? Mm-mm. Di Terus setelah itu, ya, terus di copy Mas. Di copy, terus Anda kopikan nih gini USG. Sing podo di. Apa liane ditata dulu. Terus kopikan juga ke fishbone Anda. Ini tak minta begitu, liane dan melihat gitu. Jadi nanti cara bekerja dan berpikirnya dipasangkan di kepala ikannya. Mm-mm. Nah, coba sekarang Anda baca itu mainnya apa? Mas Oke. Haidar ini ya, Mas Haidar sambil lihat Ibu, itu, tapi langsung gitu ya, masuk di fishbone-nya begitu. Oke. Untuk mainnya itu eh, belum semua, kebalik, Bu, maaf, Bu. Belum semua ASN memahami aturan tata naskah dinas. Lalu yang kedua, kurangnya pelatihan tata naskah berbasis digital. Yang ketiga, rendahnya kepedulian ASN terhadap standarisasi administrasi. Oke, itu ASN ini yang dimaksud ASN yang di cetak ya Mas. Kan Oke, tidak siap. semuanya tugasnya nggak surat toh Mas. Oke, siap. Anda perjelas itu. Terus, Lalu materialnya belum tersedia aplikasi persyaratan elektronik yang seragam. Lalu mm-mm, yang kedua, kurang perangkat komputer seragam dan tuh. printer tidak merata di setiap unit. Mas, itu aja Eh, terseragam, tapi terstandar. Dhuwur itu belum yang tersedianya ini, aplikasi oke, yang tadi. yang terstandar. Oke. Yang ketiga, koneksi internet yang belum stabil di beberapa unit kerja. Oke, terus. Oke. Terus lalu yang metodenya tidak ada SOP baku yang Nah, tidak ada disosialisasikan. SOP itu, tidak ada SOP itu masuk material. Mas.
Oh, nggih. Nanti Di Anda bingung. material. Oh, nggih. Heeh. Tidak ada ini, tidak ada itu. Hmm. Nah, terus termasuk sih, mungkin bukan hanya kurang ya, atau belum ada ini, belum ada panduan tata naskah dinas, itu melune ya material. Material. Mm. Nah, dampak dari belum ada SOP, terus tidak ada panduan bagaimana membuat surat dinas, itu berdampak terhadap, jadi selama ini pembuatan surat piye, itu cara kerjanya, Mas. Terus bagaimana, itu yang Anda perlu tampilkan di situ. Oh, Gitu nggih. ya. Mm-mm. Nggih, siap, Bu. Terus miliune, Untuk milionya itu yang pertama budaya kerja manual masih dominan, Bu. mm-mm, Yang kedua kebiasaan lama menggunakan format surat yang berbeda. Lalu mm. yang ketiga minimnya pengawasan internal Oke, terhadap oke. standar Terus, administrasi. oke. Coba lihat ini kegiatanmu apa? Kegiatan Anda. Gimana, Ibu? Geser ke bawah. Eh, di Baca bagian ke bawah. gagasan Baca satu sampai berapa itu? Satu apa penyusunan? eh, ada 5, Bu. Untuk gagasan yang pertama itu penyusunan dan penetapan SOP Tata Naskah Dinas. Langkah-langkahnya yaitu membentuk tim penyusunan SOP lintas unit. Eh, yang B, menyusun draft SOP sesuai Permenpan dan Kemenak. Yang C, Mm. melaksanakan sosialisasi SOP kepada seluruh ASN. Terus yang kedua itu implementasi aplikasi persyaratan elektronik. Langkah-langkahnya, yang A, menentukan aplikasi resmi yang digunakan, seperti Sri Kandi atau e-Office. Yang B, melakukan instalasi dan integrasi aplikasi ke unit kerja. Yang C, menguji coba sistem sebelum penerapan penuh. Mhm. Gagasan yang ketiga yaitu pelatihan ASN tentang tata naskah dinas. Langkah-langkahnya yang A, Oh, iya. menyelenggarakan. Ada Mas, ini Mas. Anda lakukan itu harus yang ada di wilayah kapasitas Anda, gitu ya. Jadi misalnya Anda buat aplikasi ya, aplikasi yang buatan Anda, bukan aplikasi yang sudah ada itu, gitu. Mm-mm. Nek hanya aplikasi kayak Trikandi itu kan wis ono, gitu. Kalau itu ya namanya bukan bukan Anda yang punya gagasan, gitu ya. Tapi Anda sebagai prakom kira-kira selain atau ini Anda semacam gawe backup gitu Mas, backup terhadap Sri Kandi atau apa gitu ya. Yang itu memang buatan Anda atau kalaupun nanti tetap mau pakai Sri Kandi, apa support yang bisa Anda berikan kepada instansi Anda supaya penggunaan Sri Kandi itu bisa optimal gitu. Itu ya, apa mau gawe template, mau gawe apalah sistem sendiri gitu dengan keterampilan Anda di bidang komputer itu. Itu ya Mas ya. Nah, nanti Ya, kalau saya, Bu. melakukan identifikasi, Anda membuat prototipe aplikasi Anda menginput apa bahan-bahan yang dibutuhkan, setelah itu Anda uji cobakan, nanti Anda mulai implementasikan, Anda evaluasi gitu ya. Ya, siap, Bu. Oke, terakhir dulu lihat aplikasi nilai-nilainya. Ah, Nah, itu kudunya sing kolom terakhir itu ya dari kegiatan Anda mau, Mas. Kegiatan Anda tadi satu apa, dua apa, tiga apa, itu Anda sesuaikan dengan indikator dan sub-indikatornya. Jadi cinta tanah air dan seterusnya ke bawah, itu indikatornya apa wae. Saya nggak tahu ini. Anda isinya kolom ketiga sebelum implementasi, itu Anda ngerumus ke dewe apa njiko persis itu. Gawe dewe tau gitu. Oke, Bu. Jangan gitu, jangan ya. Oh, nggak boleh. Jadi bukan membuat sendiri ya. Kemarin pada saat kita apa dialog tentang cinta tanah air itu punya berapa indikator, yang bela negara itu berapa, itu loh indikator itu yang kuwi ya, coba gawe Oh, dhewe. oke. Siap, Gitu siap. ya. Mm-mm. Ya udah gitu. Kita lanjut ke yang lain. Oke.
Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya silakan. Siapa yang bawa paparan? Hanya Bu, Dede dengar suaranya Bu Amira enggak? benar Bu. Ya, silakan. Siapa yang mau paparan? Saya ya Bu ya. Oke, silakan. Langsung share screen aja. Bebas sih, Ki. Mau penghulu boleh, penyuluh boleh, guru ya boleh. Ini Bu Amira pakai headset, tapi headsetnya katanya baterainya low, makanya tak copot ini. Ke halaman awal ya, ke APKL langsung. Yuk, silakan. Mas Chandra, sini. Masih mute, Mas. Oh lah ya, tak kira kok Bu Amirah yang gara-gara nggak pakai headset terus ada ora krungu itu. Memang cek Oh, mute jadi. ya. Oh iya, ntar. Oke, Bu. Ini ada beberapa isu yang saya ambil ya Bu ya. Yang pertama itu masih banyaknya arsip akademika yang tidak tertata di KUA Lombok. Kemudian yang kedua, Nah, Mas, gini, nanti gimana? nih Anda menjadikan itu sebagai isu, enggak Oke, ini orang ngono Mas, kudune gini, belum optimalnya pengelolaan arsip akta nikah, nah oke. ngono Mas, Oh, oke, oke, di Bu. KUA Blonggo, ngono ya. Oke, oke, baik, Bu. Heeh. Kemudian yang kedua, ini belum maksimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA Kecamatan Iya, Lombok. nanti nggak ini isu modelnya seperti itu ya. Oke, baik, Bu. Heeh. Dan Eh, seterusnya, gue oke, ditonton aja ya. Bu. Kemudian belum efisiennya proses pemeriksaan nikah di KUA Nah, Kecamatan ngono kuwi Lombok. ya, betul. Jadi Oke, nomor siji karo nomor papat gue bedeke ya. oke, oke, Bu. Nah, sing nomor 5 kuwi koyone dadi siji mbek telu, Mas. Jadi Anda pilih nih, nomor 3 atau 5. Oh, oke, aja. Kan itu saya nggak tahu. Pemeriksaan nikah ini sebagai kelengkapan apa namanya cek keakuratan data Oke, itu oke, nanti itu. menjadi satu isu yang berbeda atau asli ini dadi siji karo sing nomor 5. Nanti Anda pertimbangkan. Oke, Kalau jadi satu, mending itu Anda jadikan satu, yang kurang komplit golek ke isu lain gitu oke, ya. baik, Bu, Mm-mm. baik. Oke, Oke. core Di, isunya di sini kalau isu saya belum maksimalnya pengumuman kehendak nikah di KUA boleh, Kecamatan boleh, Lombok. boleh. Nah, terus Oke, apa lanjut ya, yang Bu mau ya. Anda lakukan? Langsung ke Fishbone aja. Oke. Ya, di sini Mm-mm. dari diagram visualnya untuk Mm-mm. mainnya ini kurang terlatihnya pegawai dalam mengelola publikasi informasi. Terus, Kemudian minimnya inisiatif untuk pakai media baru, yaitu bisa berupa medsos dan lain sebagainya. ya, oke, Kemudian terus. tidak semua Aja pegawai. pakai ya Mas, yang baku Oke. memanfaatkan. Baik. Pakai. Oke, Terus, yang kemudian yang ketiga tidak semua pegawai memahami pentingnya pengumuman.
Pengumuman apa, Mas? Pengumuman kehendak nikah itu. Lah, kuwi tulisan oh Oh, pengumuman jadi, apa? Oh, pengumuman seleksi apa? Ya, oke, diperjelas. baik, baik Ibu. Terus material. Kemudian untuk materialnya, informasi yang dipasang kurang menarik. Mhm. Kemudian kurang strategi desain yang komunikatif. Oke. Dan format pengumuman sulit dibaca masyarakat karena Maksudnya piye mungkin kuwi? Maksud karena selama format ini kok? mungkin Hmm? Maksudnya hanya apa? hanya hanya di biasanya kan hanya sebatas tulisan kayak apa buat gitu aja sih Bu. Jadi hanya sebatas misal kayak jadwal dan lain sebagainya. Jadi nanti formatnya bisa dikasih misal hanya disimpulkan saja. Hmm. Disimpulkan jadi nanti chattingnya dikasih gambar entah animasi atau apa yang cowok cewek namanya siapa siapa ngoten. Pengumuman hari hari nikahnya apa hari Iya, kapan tapi kapan. orang ngono ku ya, orang kok format pengumuman sulit dibaca iki piye aku bayangin angel Mas. Ya. Iya iya Jadi baik Bu. itu nanti Mbok Wale, itu kan di bagian metode Anda kan ada SOP toh kuwi. Nah, Iya kuwi SOP ini kayak mau ya saran saya ke rekan Anda sebelumnya tadi itu digowo ning nggone material gitu. material Oke oke gitu. Bu. Baik Terus baik. nah kuwi to Mas kudune to misal itu yang format pengumuman masih sulit itu apa ya Mas ning kono mending gini saja belum ada atau belum ada pemanfaatan medsos misalnya gitu. Oke Nah, oke Bu. kenapa kok belum ada pemanfaatan medsos? Caranya piye selama ini? Nah, itu Anda sudah tulis pengumuman masih disampaikan secara konvensional nganggo papan manual we ning nggone ruangane Pak Kepala Jojo ngono Oke makan itu. Ya. oke Bu. Baik. Terus, Nah, kemudian metodenya selama ini masih digunakan secara konvensional di papan pengumuman. Kemudian informasinya tidak menjangkau masyarakat luas. Kemudian minimnya pemanfaatan medsos ya, yang pokoknya SOP munggah ya. oke, Terus, baik. miliune piye miliune? Miliunnya rendahnya partisipasi masyarakat dalam membaca. Kemudian Membaca apa? Membaca koran membaca kan? Pokoknya membaca diperjelas pengumuman ya. kehendak nikah Kudu tadi. sing spesifik itu. Ya Oke, oke. wes, terus Baik gagasan ya, Bu. Anda meh ngopo? Ordernya, Anda mau ngapain? oke. Itu nanti rencananya saya nanti membuat semacam flyer, Ibu. Flyer, kemudian itu nanti memanfaatkan medsos KUA. Sudah Jadi punya medsosnya? medsosnya Sudah. sudah ada. Terus Anda Oke. dengan adanya medsos arep apa? Isinya Jadi medsosnya selama ini apa? karena medsosnya kayaknya selama ini belum belum terlalu banyak ada isinya ya, Bu ya. Mhm. Jadi ini kalau kalau dari sini nanti ya Enggak, bayangan saya maksudnya selama ini gimana? medsosnya itu apa? Medsos yang dipunya apa? Ada Facebook, Mhm. kemudian ada Instagram juga Ibu. Instagram, TikTok Iya, ada? TikTok ada saya belum Bu. Belum ya. Iya, Nah, Anda nanti akan menggunakan medsos tadi untuk mempublikasikan tadi ya kehendak nikah tadi ya Mas ya. iya, iya Ibu. Mm-mm. Iya, Nah, cara Anda sampai nanti bisa mempublikasikan itu tahapan yang perlu dilakukan apa Mas? Karena ternyata medsosnya kan wis ono iki. Anda iya. berarti apa ini? Yang pertama ya saya konsultasi dulu sama Bapak Kepala nggih, Mm-mm, terkait mm-mm, rencana ini nanti. mm-mm. Kemudian juga koordinasi dengan teman-teman yang sejawat, Oke, baik itu penghulu terus maupun setelah itu, teman-teman pakai kantor. Kemudian mm-mm. nanti lanjut ke perencanaannya kendalanya selama ini itu apa. Dan, kemudian menentukan media yang mau dipakai sama menyusun format dan cara tanggapan masyarakat nantinya. Mm-mm. Nah, kira-kira Mas, itu Iya, andai kata besok Anda lanjutkan ya, iya. pengembangan ora kok media itu ya, karena medianya kan wis ono. Oke, Anda iya. mungkin membuat konten itu. Oh Kira-kira iya. kontennya berupa apa enggak Mas? Sing iso mbok gawe. Kalau saat ini bayangan saya hanya flyer atau template saja, Ibu. Template pengumuman. Wih dok, ora iso Iya. Anda gawe bisa pakai apa semacam Kalau video gitu. Iso ora? kalau video berarti harus melibatkan chattingnya nanti, Bu. Boleh saja, boleh ya. Jadi Ah, minimal nih gini loh, Anda nanti orang etang siji lah. Saya nggak iya. tahu nanti seperti apa pengembangan yang bisa Anda lakukan. Minimal itu Anda gini, Anda membuat video, isi videonya itu menginformasikan pada masyarakat bahwa sekarang untuk eh, pengumuman kehendak nikah itu bukan hanya offline wae, tapi bisa juga diakses di medsos. Nah, Oh, intinya ada. gitu. Iya, iya. Oh, iya, Nah, iya, baik, baru Bu. nanti secara bertahap Anda
saya nggak tahu ya seperti apa frekuensi ini eh, apa ya istilahnya pernikahan yang dilayani di tempat Anda per minggunya piro, per bulannya piro dan seterusnya. Nah, Ya. besok itu konten Anda yang Anda buat itu bisa sesuai dengan itu, ngono loh. Oke, baik Ibu, baik. Paham ya Mas ya Nggih, maksudnya ya. nggih, nggih, Nah, Bu. terus bagus itu Anda mengupload, terus Anda butuh ada feedback tadi ya, Dimo. Nggih, Tadi saya melihat bahwa Anda eh, apa namanya minta feedback dari masyarakat gitu. Apakah yang Anda buat itu memang sudah sesuai dengan harapan mereka, lalu respon mereka testimoni ini piye, dan nanti termasuk Anda itu harus bisa membuktikan Mas bahwa betul-betul medsos yang dimiliki oleh KUA Mlonggo itu bisa meningkatkan akses informasi dari masyarakat. Maka minimalnya ini Mas. Nah, ini andai kata nanti Mbok lanjutkan sampai ke aktualisasi ya. nggih, Anda baik harus Ibu. screenshot itu. Nggih, Sekarang followernya Instagram termasuk berapa yang bertemanan dengan Facebook KUA kuwi piro saiki jumlahe. Besok oke, ketika ini sudah berlanjut, itu Anda harus bisa membuktikan bahwa followernya nambah dan seterusnya gitu. Jadi baik. jangan sampai Anda wis kangelan gawe pengumuman kuwi ning tibake ora ono sing delok. Oke, oke, baik Ibu. Gitu ya. Karena ini manfaatnya adalah betulkah yang Anda siapkan ini memang sesuai kebutuhan masyarakat. Jangan-jangan masyarakat kira butuh ya, Mas. Nah, itu salah satu bukti Anda menunjukkan niki lho Bu, oh, dibutuhkan kok masyarakat itu memberikan testimoni, memberikan respon, memberikan usulan. Nah, itu di eh, medsos itu. Gitu Baik ya Ibu. Mas ya. Nggih, baik Ibu. Nanti ditoto. Terus Nggih, kegiatanmu 1, 5 dan seterusnya itu digawe sing urut nantinya ya kalau ini Anda nggih, lanjut. Terus kudune sing cetha. baik. Pelaksanaan ki pelaksanaan opo? Pelaksanaan non karnaval opo iki mbok cethake gitu ya, orang mau Baik, perencanaan. Karena semua eh, profesi bisa saja punya perencanaan, bisa saja melaksanakan, bisa mengembangkan media. Neng kasus yang Anda angkat konteksnya apa gitu. baik, baik Ibu. Gitu ya. Nggih, Ibu. Nggih. Jalan dulu terakhir. Nilai-nilai bela negaramu kayak apa? Gawe dhewe apa? Tumbuhannya masih panjang. Menyesuaikan yang kemarin dipelajari. Gitu ya. Coba Nggih, dulu ke bawah, ke bawah. Nah, gitu ya. Pokoknya Anda nggih, pastikan bahwa kolom indikator itu orang ngarang dewe, tidak usah baik Ibu. disesuaikan. Ning sewalike. Nggih, Kegiatan Anda cocok dengan nilai dan indikator yang mana gitu ya. Bukan Anda nggih, membuatkan indikator sing cocok karo langkahmu gitu. nggih. Oke, Baik. baik. Nggih, terima Stop kasih share, Bu. kita lanjut ke yang lain ya. Oke. Itu tadi penghulu ya paling ya. Saiki ganti. Penyuluh boleh, perwakilan penyuluh. Nanti habis itu guru. Yuk, siapa yang merasa penyuluh? Tadi kayaknya no cewek kok. Saya Bu Oh, oke, Kepengurusan silakan. Iya, panggilannya Mbak Eka, Mbak Nur, apa Mbak Aisyah? Eka Bu. Mbak Eka. Oke, anak nomor 1 ya. Nggih. Wis ndang, share screen. Suwi, Mbak. Di Mbak Eka kok suwi temen. Yuk ganti, saya Mbak Eka ben golek file saya. Suwen iki. Yang dari madrasah. Ini ada dari MAN, ono, MIN, ono, MTSN ada. Yuk, perwakilan masing-masing. Dari MAN dhisik, sopo? Filenya sudah harus disiapkan ya, Anda ya. Yuk yang dari MAN. Ada dari Kebumen, ono sing sekon ndi. Ada Pemalang MTSN ya.
Ada Sragen, ono Kebumen. Ayo, silakan. Waktunya jangan dibuang untuk saling nunggu. Halo, ngantuk kabeh apa piye iki? Ora ndang paparan malah enten-entenan anteng-antengan. Iki ora kaya muridnya lho ya, dijak nyanyi siji, loro, telu, astane sedeku, gak usah sedeku. Ayo, Mas Haidar wis guyu kayak wis pertama deh. Tugasmu memperbaiki loh Mas. Ini nanti Anda untuk agenda 2, agenda 3 itu enggak ya mesti masih ada lanjutannya dengan ini. Iya, Bu. Oh, halo, ora ndang do cepet ki piye? Mbak Dewi, Dari halo, Mbak Dewi ning ndi ki? Kok hilang malahan? MTS boleh Bu. Boleh, boleh, heeh, Mbak Husnul Lutfi ya. Ini Mbak Dewi Asriah ning ndi ki mau? Kok hilang gitu? Ke toilet, Bu. Oh, ke toilet. Ke toilet. Beliau sedang hamil soalnya jadi sering ke toilet. Yuk, Dang, cepat. Mbak, ya undangannya Mbak Husnul apa Mbak Lutfi? Eh, Husnul boleh, Oke. boleh Bu. Oh, bebas ya. Yang penting bagian dari namanya. Oke, Iya, langsung Bu. dari awal, Mbak. Gede no full. Nggak usah diingatkan, Boan. Begitu tampil itu langsung full kayak gitu ya. Yes, gitu otomatis. Yuk, wes. Ya Allah, Iya, baik. coba nih, Rek. Baik, nama saya Husnul Lutfi Marfuatun Nafi. Saya satkernya di Guru apa, Mbak? MTS Guru apa? Negeri Guru TIK, Bu. Oke, yuk terus. Sekarang apa isumu? Oke, ini isunya saya mengambil yang pertama rendahnya etika dan sopan santun siswa terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian kurangnya dukungan orang tua atau wali siswa dalam program pembiasaan Islami yang diterapkan oleh MTS Negeri 8 Gunung Kidul, kemudian rendahnya kemampuan siswa MTS Negeri 8 Gunung Kidul dalam membaca Al-Quran secara tartil. Kemudian yang keempat, belum efektifnya penggunaan media digital sebagai media pembelajaran di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Kemudian yang terakhir, banyaknya fasilitas madrasah yang kurang terawat di MTS Negeri 8 Gunung Kidul. Ya, Mbak, gini. Kemudian, Kayak sing nomor 5 itu wis cetha ora usah itu, Mbak. Nggak usah Anda bicara tentang fasilitas, karena fasilitas itu wilayah pimpinan. Nek kurang terawat, apa Anda nanti meh merawat gitu. Ngetok biaya kondi gitu ya. Sing ngono-ngono ki rasa mbok angkat. Nah, sekarang begini. Bu Amira itu berkali-kali menyampaikan, pastikan sing mbok angkat sebagai isu siapapun Anda ya, itu yang ada di wilayah tugasmu. Makanya tadi Mbak Amira nanya tahu Mbak Lutfi guru apa? Guru TIK. Nah, nek Mbak Lutfi ngangkat tentang rendahnya kemampuan siswa dalam membaca Quran, Anda guru Quran apa guru TIK? TIK, Bu. Nah, kira-kira nek bahas tentang kemampuan siswa dalam maca Quran wilayahmu apa ora? Bukan. Tuh kan, Anda punya tugas tambahan jadi pembina BTA atau BTQ? Sebenarnya ada, Bu, kayak tahsin sih. Ada ya. Gini, jadi Ada. gini, pokoknya yang penting yang Anda lakukan itu ada hubungannya dengan tugasmu. Jadi ini orang yang penting untuk masalah dimasukkan enggak ya. Tapi berpikirnya terlepas bahwa itu nanti diangkat menjadi core isu atau tidak, pastikan semuanya itu ada kapasitas Anda untuk mencarikan solusi dan melaksanakannya seandainya itu jadi core issue. Itu. Nah, maksudnya Mbak? Gitu. Ya, termasuk itu ketika etika siswa terhadap gurunya itu rendah, gitu ya, itu andai kata Anda nanti mengintervensi, Anda punya kapasitas nggak? Anda berkolaborasi dengan guru BK, dengan apa namanya, dengan wali kelas atau Anda wali kelas. Kemudian fenomena itu terjadi di madrasah secara umum atau hanya di kelas Anda, itu kudu mbok cermati gitu ya. Nah, maksudnya Mbak? Gitu. Nah, kira-kira iki sing terhubung dengan tugasmu dan bisa Anda carikan solusi dan solusi itu Anda yang mengerjakan sing di 1 sampai 5. Nomor 4 sih, Bu. Nomor 4 gitu ya. Jadi liane itu dibeli ya. Nah, Iya, Bu. eh, nomor 4 ketika belum apa media digital itu untuk apa itu nanti arahnya?
Untuk pembelajaran lebih ke nanti saya mau buat kayak Ojo buat media. sih, buat sih carry. Iya, iya Berpikirnya benar. masalahnya apa sih? Jangan sampai sibuk buat tapi orang ngatasi masalah. Iya, masalahnya itu di Pertanyaannya sini masalahnya apa? masih belum maksimal penggunaan lab dan internet gitu, Bu. Jadi Eh, masih untuk apa? semuanya Lab karo internet ini manfaatnya kanggo apa? untuk pembelajaran, Bu. Lho lah iya. Ketika tidak ada lab, ketika tidak ada internet, dampaknya apa terhadap pelajaran TIK? Nah, kudune mikirnya ngono, Mbak. Orang mung, Bu, saya tak buat ini, tak lah iya manfaatnya apa engko? Memangnya ketika tidak ada atau ada itu pengaruhnya apa terhadap pembelajaran? Itu yang harus Anda pikirkan. Kurang menarik, Bu, Kurang pembelajarannya. Kurang menarik, menarik. kurang Nek ora nek kreatif. tidak menarik, tidak dampaknya meneh nek ora menarik piye dadine? Siswa kurang tertarik untuk mempelajari, Dampaknya tidak menarik bagi siswa akhirnya piye siswanya? kurang tertarik untuk belajar. Tidak tertarik untuk belajar, misal ya. Jadi Anda misalnya Anda fokus pada misal nih, belum optimalnya pembelajaran TIK di MTS 8 Gunung Kidul atau misalnya ya eh, belum optimalnya kemampuan siswa dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu atau teori-teori dalam pelajaran TIK. Ngono Mbak, cetha Mbak. Ya, Ya, jadi Bu. Anda fokusnya ki opo, sehingga nanti yang Anda lakukan itu betul-betul bisa membuat pembelajaran menjadi lebih optimal kalau isu yang Anda angkat atau keterampilan siswanya bisa meningkat. Nah, ini fokusmu yang mana gitu. Jadi ibaratnya gini, Anda itu sebagai seorang dokter kudu iso menemukan penyakit pasienmu ki apa? Sing sakit ki sopo? Sing sakit bagian dini. Nek sakitnya sudah Anda kenali, obatmu apa sebagai dokter untuk menyembuhkan penyakitnya pasienmu itu? Gitu Mbak ya. Jadi cara berpikirnya aku saya penting saya mau beli kasih obat Bu. Lah yo obatmu ki arep ngobati opo? Ojo anggernya kayak resep tok. Harus tahu dulu diagnosa Anda yang sakit dari pasien Anda ki opo. Ojo-ojo engko mules mbok kei paramek ya ora dadi gitu ya. Jadi jangan sibuk mencari obat, tapi pikirkan dulu apa yang akan Anda atasi gitu. Ben kok Baik, obatnya Bu. karo sing penyakitnya cocok gitu. Kira-kira apa nih yang Anda mau angkat? Masalah apa yang Anda temukan? Yang selain ini, Bu, berarti eh, memaksimalkan ini saya penggunaan lab komputer itu Lab komputer. Piye? ya. Jadi Untuk selama ini apa? tuh masih Lab komputer itu manfaatnya untuk apa? untuk pelajaran, Bu. Lah Jadi ya, kita punya ketika Anda ke lab komputer, itu di sana aktivitasnya siswa opo. Ketika belajar di lab komputer, siswa itu biar bisa apa? Lah, bagaimana kemampuan siswa selama ini ketika memanfaatkan lab komputer atau tidak memanfaatkan? Kudune melihatmu ke sana nanti. Jadi, Anda mau fokus kemana? paling kalau kan selama ini kalau lab komputer itu bisa untuk pakai internet kan, Bu. Jadi nanti siswa itu bisa mencari bahan lain untuk pembelajaran dengan menggunakan komputer yang terhubung dengan internet gitu. Terus, nanti kaitannya dengan kemampuan mereka apa wingo, Mbak? Anda harus berpikirnya ke sana ya. Coba lihat eh apa namanya? Fishbone-mu kayak ngopo? Fishbone-mu kayak ngopo? Kok Amira tak lihat. Mm-mm. Apa itu? Coba dibaca. Kurangnya guru yang mampu menggunakan media digital dalam pembelajaran, kemudian kurangnya motivasi guru dalam menggunakan media digital. Kurangnya guru apa kurangnya kemampuan guru? Nek kurangnya guru berarti gurunya si tok kelasnya oke. Nek kurangnya kemampuan guru berapapun jumlah gurunya, kemampuannya yang masih rendah. Iki sing ndi? Ya kurangnya kemampuan guru. Nah, kalimatnya ojo Ya, anu bias ngono ya. Terus ya. apa meneh?
Kemudian beban mengajar guru yang terlalu banyak, Ya, apa meneh? kurang terbiasa menggunakan media digital. Sing kurang terbiasa sopo? Guru. Guru. Lagi Anda tidak memotret dari sisi siswa. Itu. Ya, nanti perlu Anda potret juga dari siswa. Terus piye meneh? Kemudian ini materialnya media pembelajaran digital, sarana dan prasarana kurang maksimal. Nah, sarana Kemudian prasarana kuwi maksudnya opo? Keterbatasan perangkat digital sing mbok maksud ki opo? Engko kudu mbok cethake. Kalau itu masih tidak jelas itu. Sarana prasarana kan akeh banget. Kurang maksimal iki sing kurang maksimal apa nih iki? Apakah oke, tidak Bu. punya komputer? Ada komputer jumlahnya kurang, ora ono ruang untuk praktek, ora ono Kak, internet, nah, itu Anda perjelas. Tidak usah kalau Anda jelaskan lisan, tapi engko kudune mbok tulis ning kono. kalau misalnya Gitu. gini bisa nggak Bu? Misalnya Iya. saya memasukkan kan siswa itu ada HP. Nah itu Hmm. nanti pemanfaatan HP untuk pembelajaran itu boleh nggak Bu? Ya, kalau itu Jadi di nanti tempat Anda boleh ya enggak apa-apa. Misalnya belum memanfaatkan apa namanya HP atau media HP atau apa itu silakan aja. Tapi itu masukin nanti di metode gitu loh, Mbak. Jadi wis duwe HP tapi urung dinggo. Itu masuknya nanti di metode itu. baik. Terus apa Selan- meneh? Selanjutnya ini metodenya tidak ada program yang terstruktur. Kemudian tidak adanya bahan ajar yang komprehensif dan sistematif, pendekatan monoton dan kurang menarik, metode tidak sesuai kebutuhan siswa. Saya nggak tahu maksud Anda tidak ada program terstruktur ki kaya ngopo. Hmm, Maksudnya apa? untuk pemanfaatan internet itu Bu, internet dan media digital itu Bu. Nah, Jadi lah kan kok sekarang program masih, terstruktur? Lah kok program terstruktur? Maksudnya piye? iya, maksudnya masih belum belum ada kayak aturan untuk menggunakan ini gitu Bu. Jadi Ya jadi itu masih nanti kan kan aku nggak masih ngerti jenenge apa itu. Nanti Anda saya mungkin juga bingung. masukkan itu ke bagian material, bukan di metode gitu ya. Oh, gitu. Nah, terus setelah itu gagasanmu Kemudian arep link ngopo kuwi? Gagasanmu apa? Ini tapi nanti kudu mbok dandani loh ya. Karena ini gitu. Anda masih fokusnya ke penggunaan media digitalnya gitu ya, belum seperti yang disampaikan Bu Amiro tadi. Coba Oke, gitu. kamu mau ngapain itu? Untuk ngatasi masalah Anda mau ngapain itu? Intinya nanti Hmm. mau apa itu? Mau membuat media pembelajaran Bu Berupa? sebenarnya Berupa? berupa jadi rencana saya tuh membuat sebuah kayak landing page gitu isinya Mhm, isinya materi-materi dan nanti mhm, bisa interaktif mhm, kemudian ada belajar belajar soal-soal dan kuis gitu mhm. pengennya seperti itu Ini jadi nanti semacam kan ini ya, menarik semacam LMS ya yang Anda mau siapkan itu ya. ini Bu ya tapi lebih ke cuman ya bisa sih tapi nanti nggak serumit kayak LMS Bu Yo, cuman Kak, ada dalam materi bentuk yang iya sederhana toh, ben G, iso. G ada Heeh, materi, heeh. ada latihan, kuis seperti itu. Mhm, mhm. Ya Itu begitu. nanti sifatnya ini enggak apa bisa mengcover untuk semua materi di pembelajaran Anda bisa masuk ke situ? Nanti kan materi-materinya paling kalau misalnya butuh video itu tinggal ambil embed dari YouTube gitu Bu. Anda Jadi nggak bisa nggak, buat sendiri nggak iso? ya bisa sih Bu. Tapi kan materinya banyak. Maksudnya kan materi yang mau saya masukkan itu banyak gitu. Kalau misalnya memang harus Ya nggak apa-apa. pakai Gini, materi saya ya bisa saja gini sih. loh, gini maksudnya gini. Bahwa nanti di Latsar ini Anda itu kan diharapkan melakukan sebuah terobosan baru gitu ya. Nah, terobosan Anda itu tujuannya untuk mengatasi isu yang Anda tangkap tadi. Nah, dalam Anda mengatasi isu tadi, gagasan Anda yang baru harus ada unsur kebaruannya itu Andalah yang menjadi aktor utamanya, ngono loh, Mbak. Maka ketika Anda akan menyiapkan ini itu boleh saja Anda akan input ke apa semacam platform yang Anda akan pakai itu. Nah, itu semaksimal mungkin Anda punya bayangan tar- targetnya, target kualitasnya, target kuantitasnya, dan ISO itu karya Anda gitu loh maksudnya Bu Amiro. Baik. Gitu ya. Berarti kalau Jadi kalau untuk mm, kalau untuk misalnya untuk isu yang ini saya ambil
Nanti misalnya saya buat satu materi dulu gitu nggak apa-apa, Bu? Materinya dari satu bab dulu gitu. Ya nanti gini, kan ini bukan untuk sampling asli nih toh, tapi untuk keberlangsungannya. Nanti selama Anda cek ya jadwal habituasi itu, waktu niki kurang lebih sekitar sebulan lah. Anda aksi nyatanya itu nanti sebulan. 6 minggu itu plus mulai dari analisis masalah sampai nanti Anda nggawe laporan. Nah, di waktu 4 minggu di masa habituasi Anda besok itu Anda cek, itu nanti jadwalnya di data Anda ngajar berapa materi lah minimalnya ya materi itu gitu loh Mbak. Nek sesukin delalah materimu telu ya Anda menyiapkan 3 itu, nek loro ya loro gitu. Nah, jadi Anda bukan hanya menyiapkan kelengkapan ini saja, tapi sampai pada bagaimana pemanfaatannya, bagaimana nanti hasil yang dicapai gitu toh. Anda harus bisa membandingkan atau menunjukkan hasil before afternya gitu. Seperti yang tadi tak sampaikan ke Mas Haidar yang di kampus tadi toh. Jadi orang mau mikir Arab nggawe modul, orang mau mikir Arab Anda juga gitu. Jangan hanya berpikir membuat manajemen pengelolaan bahan-bahan belajar tok, tapi kudu sampai mbok nggo, sampai Anda membuktikan ini loh sekarang siswa saya itu sekarang bisa begini, bisa begitu karena manfaat yang bisa didapat dari apa yang saya siapkan untuk mereka. Ngono Mbak cara berpikirnya. Gitu ya. Maka karena berpikirnya begitu, maka isumu harusnya tadi apakah Anda akan memaksimalkan pembelajaran TI kamu ataukah Anda akan memaksimalkan kemampuan siswamu, fokusmu sing endi? Silakan gitu. Gitu ya. Jadi ojomu eh, belum optimalnya pemanfaatan media lah. Yo media itu mbok nggo apa? Mbok nggo meningkatkan kemampuan siswanya kah atau profil pembelajaran TIK Anda secara umum. Yang penting Anda harus bisa menunjukkan sebelumnya begini, setelah saya intervensi begini hasilnya. Itu. Oke? Jadi berpikirnya komprehensif ya. Ora berpikir pokoknya aku pengen gawe niki engko nek wis ngerti sing arep didandani. Oke, Ya, Mbak? Bu. Ya, Ya, Bu. bisa. Wes, di stop share. Terima kasih, Bu. Yang lain yuk, yang dari guru lagi. Ini tadi kan MTS toh, sing Alia. Yang Alia. Nek ora ana kok Bu Amira melayu meneh ning nggone KUA lho. Ketoke sing akeh ya KUA soalnya. Oke, Mbak Dewi, tadi tak goleki. Di mana Mbak Dewi? Ndang, share screen langsung. Ke belakang, Bu. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak di full kan, Mbak? Full screen. Full screen. Sebentar. Kayak Zoom saja ya, Bu ya. Oke, langsung ke PKL. Eh, ini ada beberapa isu terpilih, Bu, yang saya tampilkan di sini. Yang pertama, rendahnya minat belajar bahasa Arab siswa. Yang kedua, kesenjangan kemampuan antar siswa. Kemudian yang ketiga, kurangnya penggunaan media ajar pada pelajaran bahasa Arab. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengumpulkan tugas. Dan terakhir, kurangnya minat siswa dalam melanjutkan ke perguruan tinggi. Adapun beberapa Mbak, kriterianya di sini, Bu. Mbak Dewi tadi menyimak nggak pas Bu Amira memberikan review ke Mbak Sopomo? Sing sebelum ada Mbak tadi Mbak Husnul. Husnul. Oh, Nggih. oh. Anda menyimak nggak? Tadi sempat ke belakang sebentar, Bu. Sempat ke belakang, tapi akhir-akhir Nggih, menyimak. nyimak ya. Nah, Nggih. itu gitu ya. Yang pertama ini catatan Bu Amiro untuk Mbak Dewi dan untuk yang lain. Pastikan rumusan isu itu menyebutkan lokus terjadinya di mana. Di tempat Nggih. tugasmu itu harus dicantumkan itu. Itu kan rungono lokus sih. Rendahnya minat Oke. belajar siswa. Nah, itu iso wae terjadi di mana-mana itu. Tapi untuk Jadi, meyakinkan bahwa itu terjadinya di tempatmu, ya lokusnya cantumkan di situ. misalnya Gitu saya ya. seperti ini, Bu. Nggih. Di kelas 11, man 3 strakin. Ngoten nggih? Nah, misalnya begitu. Gitu ya. Nah, terus akhirnya nih, Mbak. Eh, ketika penggunaan media itu kurang, maka dampaknya opo? Itu sebab tok iku, Mbak. Jadi yang Anda tulis itu sebenarnya bukan isu, apalagi isu utama. Itu hanya salah satu penyebab. Nah, ketika penggunaan media itu
tidak, saya nggak tahu kurang ini kurang optimal apa kurang jumlahnya ini. Ketika kurang, maka dampaknya apa terhadap pembelajaran atau terhadap kemampuan siswa. Nggih. Karena kurangnya penggunaan media ajar ini, Bu, Maka, peminat belajar siswa itu rendah seperti itu, nah Bu. kan ngono. Jadi nomor siji mbak nomor telu ki aslinya siji kan gitu. Oh, nggih. Ya toh? Jadi isu Anda kalau begitu lebih ke minat belajar yang rendah atau medianya yang nggak terlalu banyak dimanfaatkan. Sebenarnya kan rendahnya minat belajar itu, Bu. Nah, Dan apa namanya terobosan saya itu yang menggunakan media ajar itu, lah Bu. iya, jadi Nggih. kan media di sini toh Mbak, isu Nggih. itu jangan berpikir kayak mau loh yang tak omongin nih gini Mbak Husnul. Ojo Hmm. berpikir arep gawe iki gawe kuwi dhisik. Masalahnya apa dulu? Yang Anda Nggih. rumuskan di dalam rumusan isu itu harusnya adalah Anda menemukan masalah apa. Bahwa masalah itu nanti akan Anda atasi dengan apa caranya. Cara Anda mengatasi itu nanti mencari dari sebab-sebab yang Anda temukan saat Anda melakukan analisis fishbone. Ngono lho, Mbak. Oh, nggih, Ya, betul. nanti di bagian fishbone Anda itu harus mencantumkan, misal nih di bagian material Anda bilang bahwa sumber belajar siswa hanya buku, media pembelajarannya tidak ada. Kuwi ngono, baru saya akan memaksimalkan pembelajaran bahasa Arab, saya akan meningkatkan minat belajar siswa di bahasa Arab dengan membuatkan media-media kayak ngono. Oh, nggih, Itu nggih. ya. Jadi Nggih, jangan Bu. berpikirnya kayak sing mbok gawe mau urung-urung itu Anda mengunci nek ngono. Nggih. Siap. Itu ya. Nggih, Bu. Jadi itu terus gini, nanti nek Anda menyampaikan akan meningkatkan minat, itu nanti Anda harus melakukan survei lebih lanjut loh. Nggih. Indikator siswa mbok katakan berminat itu apa? Kok mbok arani tidak berminat, minatnya rendah itu apa yang Anda tangkap? Nah, Nggih. gitu loh ya. Nggih, Minat Bu. itu nanti definisinya kudu cetha itu. Dan itu nanti Anda harus bisa membuktikan bahwa setelah Anda melakukan intervensi, Anda setelah melakukan tindakan yang Anda tandai sebagai indikator minat, itu memang ada perubahan. Nah, siswa Mbak Arani ora berminat ki nek piye, Mbak? Malas belajar, Bu. Malas belajar. Nggih, Nah, di malas kelas belajar itu sing mboten piye? Anda apa aktif. ngerti? Nah, aktif iku piye? Indikatornya aktif itu kudu cetha loh, Mbak, karena nanti Anda harus membuktikan. Jangan Nggih. sampai Anda bilang minatnya siswa itu rendah, tapi Anda sendiri definisi ini minat ki kaya ngopo, indikator berminat dan tidak berminat itu jika siswanya bagaimana, Anda nggak bisa jawab. Itu nanti bahaya itu kok. Anda nek dikejar lebih lanjut, piye membuktikan bukti apa yang bisa Anda tunjukkan bahwa minat siswa meningkat. Itu Anda Nggih. harus punya indikator gitu. Beda karo nek ini, Mbak. Misal ya, Anda meningkatkan kemampuan siswa dalam apa menulis, dalam berbicara, dalam opo, itu ya. Nah, itu luwih cetha meneh ukurannya cetha. Jadi Oh, anggarku nggih. Anda apa namanya melihat siswanya diberi tugas untuk membuat apa dialog atau membuat sebuah paragraf atau opo, itu kemampuannya berkembang apa tidak? Tapi ini saya Nggih, kembalikan Bu. ke Anda gitu. Jadi apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah di kelas Anda itu kudune mbok fokuskan dulu Nggih. gitu, ya. Anu berarti ya, Bu, dispesifikasikan lagi nggih. Kan ini karena Mm-mm. saya ini minat belajar jadi masih terlalu luas. Kalau Luas. misalnya, Bu, saya kan Mm-mm. nanti mau membuat media acara itu berupa flashcard gitu, Bu. Kalau misalnya saya Ngapain? Anda kok berpikir gawe flashcard? Memang untuk harus apa? meningkatkan kosakata sebenarnya sih, Bu. Nah, ngono lho. Nggih. Jadi Anda itu kudune fokus. Dan Produknya jadi nggih. sing mbok galauke dari muridmu ki apa nih? Iya, Itu dulu. kosakatanya itu Jadi sih, Bu. ojo mikir arep gawe iki yang gawe kuwi iku carry. Sing penting ki sing Oke. mbok arep mbok atasi ki lho apa. Gitu loh, Mbak. Ya. Siap, Bu. Jadi Oke. sekali lagi ngene nek bahasane Bu Amira, dadi dokter ki aja buru-buru kulaan obat. Obat ki engko carry. Ngerti duwe pasien kaya ngopo, cetha pasiene iki lorone apa, akeh mbok goleki obat. Ngono lho. Jujur. Itu ya. Ini Jujur. nampaknya spiritnya mayoritas itu spirit golek obat kabeh iki. Ya.
Ya memang akhirnya memang Anda harus cari obat gitu ya. Dan obat Anda itu harus obat yang mujarab. Nah, taunya mujarab apa ora kan ya dicocoknya karo penyakit. Jangan buru-buru berpikir memberikan obat gitu ya. Nah, definisinya penyakit itu dalam hal ini adalah hal-hal yang belum maksimal dari tusi Anda gitu. Mengapa harus tusinya? Ya karena nanti dokternya Anda bukan orang lain. Makanya saya tidak menyarankan Anda ngerasa nih gini, eh, SDM-nya kurang, biayanya nggak ono, itu wilayah pimpinan. Anda nggak usah itu. Sarananya nggak ada bu, ora usah bahas kuwi. Nek sarananya ora ono, par mbok tupokke kan ya ora gitu. Ini Oke. siapa saja begitu ya. Nah, Iya. jadi berpikirlah fokus Anda itu tidak keliru. Mungkin objeknya akhirnya sama, janjane iki kuwi engko sing arep mbok atasi. Tapi kalau ibaratnya fotografer nek ngambil angle-nya ora pas ki engko ya ora cantik. Objek kita cantik ya tetap ora jadi cantik. Gitu ya. Wes. Jadi Anda lebih fokus ke apa tadi, Mbak? Ke Untuk peningkatan kosakata, Bu. nah, kan gitu. Tapi nanti orang berpikir di meningkatkan kosakata tok lo ya, karena kosakata itu modal awal. Sangune bocah untuk apa nanti? Maka nanti Anda boleh ya, misalnya begini, belum optimalnya penguasaan siswa terhadap kosakata bahasa Arab di kelas berapa, misalnya begitu ya. Lah, mengko Anda untuk mengoptimalkan penguasaan kosakata itu menggunakan apa? Setelah Anda memberikan treatment penguasaan kosakata, entah tahapannya opo, Anda perlu membuat apa, maka nanti manfaat mufrodatnya siswa itu kudu kanggo opo wae. Apakah untuk berdialog, apakah untuk membuat kalimat, apakah untuk opo, itu harus jelas manfaatnya. Karena nanti solusi Anda itu harus diimplementasikan dalam pembelajaran. Kan Anda nggak akan toh waktu khusus gur kanggo nguplek-uplek mufrodat kan enggak. Jadi mufrodat itu hanya sebagian kecil dari rangkaian proses belajar bahasa Arab dengan tema-temanya. Kan ngono toh, Mbak? Oke. Itu paling di bagian awal gitu toh. Nah, tindak lanjut setelah kosakata siswa itu meningkat, itu engko piye? Menjaga kosakata, Anda berpikirnya harus di dalam proses pembelajaran bagaimana cara meningkatkan di luar jam pelajaran, bagaimana Anda memantau, mengawal agar kosakata itu terimplementasikan, bisa berkembang, bisa nambah, itu Anda menyiapkan tugas-tugas opo. Gitu, Mbak. Jadi, nek sarannya Bu Amiro, ojo berpikir hanya menggunakan flashcard, opo-opo flashcard itu kejaman tuh gula metung wis ono, Mbak. Ya, tapi saiki piye kamu mengelola pemanfaatan flashcard tadi untuk menjadi pendukung, misal ya, maharoh kalamnya, di kitabahnya, di kiroahnya, itu flashcardnya mendukung ke sana gitu. Nah, ini seperti halnya kawan-kawan yang lain ya. Nah, iso Anda kelola dalam sebuah eh, apa ini? eh, platform pembelajaran sing paling sederhana wis jadul ya bangsane koyo Google Classroom, Google Site ngono kuwi lho, Mbak. Jadi Anda cuma salah satu sisi saja itu. Flashcard itu cuma salah satu sing mbok lebokke ning kono. Tapi bahwa kosakata yang Anda kemas itu nanti Anda hubungkan dengan muatan-muatan keterampilan berbahasa Arab yang lain. Ngono ya, Mbak yo. Nah, iso malah orang mau flashcard gitu. Flashcardnya nah iso ya sing digital, ora sing manual. Itu. Zamannya saiki nanti Anda masih akan dapat materi ini kan agenda 3 ada Smart ASN. Bagaimana Anda memanfaatkan teknologi untuk apa ya mengoptimalkan layanan Anda. Nih Anda sebagai guru bahasa Arab yo opo teknologi apa yang bisa Anda gunakan untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab itu ben menarik, biar membuat siswanya nggak boring. Di tempat Anda di Man 3 boleh nggak anak bawa gadget ke madrasah? Boleh, Bu. Enggak, opo meneh itu ya. Jadi Anda memanfaatkan itu. Orang mung mereka untuk ber apa kuwi, bermedsos untuk apa jenenge selebrasi untuk ini enggak, tapi untuk belajar bahasa Arab. Jadi konten-konten Anda itu Anda
integrasikan dengan medsos yang mereka punya gitu. Jadi tugas-tugasnya Anda suruh buat quote dalam bahasa Arab, apa kon gawe mahfudz versi mereka, diupload di medsosnya, koncone kon ngomentari ning komentare kudu nganggo bahasa Arab dan itu dari mufrodat yang Anda kembangkan kan keren Mbak nek ngono Mbak. Ya, Nggih, jadi berpikirnya ojo terlalu cilik gitu Mbak. Anda cek nom saya beri tantangan yang sekalian gitu. Nek cek nom mung tantangannya Alan Evlas kate yo wis ora anu tidak ada kekiniannya, ora ono inovasi nih itu kurang gitu. Low nggih, nggih. innovation ya ditantang Bu Amira ini. Anda kelompok siji toh? Nggih, Bu. Ketoke kelompok siji sok ben bimbingannya karo Bu Amira. Ayo sok ben kudu digawe sing genah itu. Ya, sok ben coachingnya karo Bu Amira. Itu Nggih, Bu. wis ditata ya. Karena Nggih, ini kan nek wis diupload ya wis, tapi perbaiki sesuai saran Bu Amira termasuk kegiatanmu kok ditoto tahapan-tahapan iki meh padha karo koncone. Gitu ya. Tapi yang nggih. penting isune fix dulu. Oke, Mbak? Nggih, Bu. Siap. Ya wis. Wis ngono wae. Engko kegiatannya ditata meneh. Nggih, Ikuti nggih. tadi saran Bu Amira, ini kan direkam toh, nanti rekamannya diputer, coba Anda cocokin nek untuk pembelajaran saya, saran Bu Amira ke teman lain tadi, piye penerapan. Semen konsultasi ini di hari ke-12. Nanti ketemu lagi sama Bu Amira hari ke-11 dan ke-12 nanti. Ya wes, stop share. Kita Nggih, Bu. ke temannya lagi. Ya, matur suwun, Bu. Oke. Ini siapa yang mau berikutnya ini? Mau dari kampus, mau dari KUA? Kita kampus ya ono. Penyuluh belum, Bu. Siapa ini? Satu lagi, satu lagi. Mbak Dewi Oke, mau penyuluh. Mas Chandra. Dan Mbak Dewi ini kalau penyuluh. Lah kok ngongkon wongi? Lah kok ora dhewe? Penyuluh belum Saya tadi. sudah, Bu. Oh, sudah. Mbak Bebas, Eka. wes. Bebas. Oh, penyuluh. Bebas, wes. Sakarepe. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, Oke, ini kan ya, memperkenalkan saya buat Dewi Dewi Uliana ya. Kiati, Oh, nggih. Penyuluh agama Islam ahli pertama di KUA Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Saya menemukan 5 core issue di 5 Satker core isu, bukan core isu, Mbak. Isu terpilih. Nek isu core isu terpilih. isi jidok. Nggak salah gak aku nek Oh keliru iya, ya. isu Jadi terpilih yang dari namanya core isu itu cuma satu seneng siji. Nek liane isu terpilih jenenge. menemukan isu terpilih di Satker saya, yaitu di Kantor Urusan Agama. Yang pertama ada maraknya pernikahan di bawah umur di KUA Sidomukti. Mm-mm. Kemudian nomor yang kedua, tingginya angka perceraian di Kecamatan Sidomukti. Oke. Kemudian yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan media sosial untuk penyuluhan keagamaan. Kemudian yang keempat, minimnya tempat ibadah belum yang belum bersertifikat wakaf, belum AIW, belum akta ikrar wakaf. Kemudian yang kelima, kurang efektifnya pembinaan terhadap mualaf di Kecamatan Sidomukti. Mm-mm. Nah, dari isu yang terpilih itu yang Mbak, paling sebelum itu, yang terhubung langsung dengan tugasmu sing ngendi wae, Mbak? hmm, Sing ada hubungannya dengan tugas Anda yang mana saja? sebenarnya hampir semua relate Bu atau berhubungan. Mm-mm. Karena saya di Di sini kalau bagian mananya? Saya kayak nomor papat itu hubungannya dengan tugas Anda gimana? Iya, kebetulan saya kan penyuluh. Nah, penyuluh di sini salah satu tupoksinya yaitu membantu wakif atau membantu nadir yang ingin melakukan akta ikrar wakaf untuk Oh iya, khususnya wis. masjid atau musola. Itu tusi tambahan apa tusi utama, Mbak? Itu di tupoksi penyuluh ke Dirjen Bimas itu Oh iya, ada bisa. Ibu. Berarti tusi utama itu ya. Oke, wis. Nek Ya, ngono aman. Jadi, yang Anda pilih sebagai core issue yang mana? Nomor berapa? yang nomor 3. Dari keseluruhannya itu memang kurang optimalnya pemanfaatan media Ini sosial Mbak, sebagai podo ke yang lain ya. Anda jangan dulu bilang tentang pemanfaatan medsos, tapi Anda bilang yang belum optimal itu layanan penyuluhan keagamaan gitu. Bahwa salah berarti satu penyebab belum optimalnya karena selama ini medsos kurang dimanfaatkan gitu. Jadi ojo ning kono burung-burung kok wis ngarani medsos ning kono ki ora pas iku. Jadi medsos itu baru muncul nanti di fishbone Anda. Coba dihapus. Sing pemanfaatan medsos untuk ki hapusen.
Terus pemanfaatannya hapusen. Nah, gitu. Kurang optimalnya penyuluhan keagamaan di mana? Di KUA Sidomukti. Kompliti. Wes, di copy. Anda copy, terus pastekan di USG-mu, engko liyane ditoto. Nggih. Oke, terus pastekan lagi di kepala fishbone-nya. Di Oh, fishbone. nggih, di sini, Bu. Wes digedekno. Coba dikopikan. Oh, nggih, sebentar ini Facebooknya Apa kok image merat-marit ngono kuwi? Inan. Eh? image, Bu. Oh, Sebentar nanti ya saya. apa kok dadak image ki lho langsung gawe manual lah yo iso. Wait, wait. Ya wes, digedekno nek ngono. Ora kuwoco ku cilik-cilik banget font Oh piro. iya, Iki efek mbok crop to iki to marak itu. Iki gawemu ning ndi? di Word, Bu. Nah, Kemudian yo saya wong bet ning ngene screenshot. bet kok dadak di screenshot ki lho. Cah, bocah. Dang, apa kuwi? Ya wes, engko di yang penting wis didandani ya, engko disesuaikan. Oh, Terus nggih. apa? Atau Mainnya ini apa? aja ya, yang di Mainnya sini. apa? Ini mainnya ada kesenjangan generasi. Apa kuwi maksudnya kesenjangan generasi iki piye? Kalimatnya ora cetha kowe. Maksudmu kesenjangan generasi apa? Jadi berpikir yang ini, Mbak. Kok sampai ono layanan penyuluhan yang tidak optimal ki ngopo sebabnya? Dari segi men itu yang menjadi sebab sopo wae dan bagaimana mennya itu. Nah, maka nek layanan penyuluhan keagamaan itu mennya sopo wae Mbak sing terkait. Satu. Penyuluh. Nah, penyuluhnya piye selama ini? Kudune ngono sing mbok tulis ning kono kuwi. Misalnya penyuluhe Kurang apa namanya tidak kreat apa ya? terampil menggunakan teknologi, penyuluhe ora duwe akun medsos, misalnya ngono kuwi lho Mbak. Terus masyarakatnya piye? Nah, itu harusnya begitu. Ya. Wis ora sambok catat wong iki kadar direkam kok garek mbok gatekno. Ya. Oke. Jadi men itu terkait dengan siapa orang-orang atau pihak-pihak yang menjadi penyebab masalahmu tadi timbul. Nah, orang-orang yang tadi saling terhubung dengan isu tadi, apa dan bagaimana mereka itu? Itu ya. Masyarakat tidak merasa butuh dengan layanannya kantor, apa piye gitu. Itu dari segi masyarakat. Nah, masyarakat itu maksudnya sopo. Itu misalnya tokoh agama tidak peduli, apa piye. Aku nggak ngerti kondisinya, Anda yang tahu. Nah, terus materialnya piye? Anda baca. Dengan membutuhkan media sosial tentunya, kemudian website, Lho, kuwi kondisine info. piye? Ora mau mbok sebutke tapi kondisine. Karena Anda sedang mencari sebab. Medsosnya piye, laptopnya piye, internetnya piye, itu yang harus Anda tuliskan di situ. Jadi, baik material, metode, milieu, itu kondisinya seperti apa sehingga menyebabkan isu yang Anda angkat tadi terjadi. Ngono lho, Mbak. Jadi mikirnya mundur gini. Saat ini di kantor itu layanan penyuluhan nggak maksimal. Dari segi ini loh yang menyebabkan marake wonge ngene, wonge ngono, wonge kaya kuwi. Nah, itu Material karena belum punya ini, belum ada ini yang urung maksimal, kurang ini, kurang kuwi, tidak punya ini, tidak punya itu, punya ini yang ora dinggo, itu material. Di bagian metode, tadi orang-orangnya itu karena nggak punya ini, nggak punya itu, nggak ada ini, nggak ada itu, maka caranya begini. Cara penyuluh, cara masyarakat di dalam mengakses atau memberi informasi kuwi piye. Miliune itu lingkungannya piye, kebiasaannya piye. Belum adanya kesadaran terhadap opo, belum terbiasa opo, nah, itu. Ngono, Mbak. Ya, gue Baik, digulingnya ya. baik Ibu. Nggih. Lah baru nanti Anda berpikir, oh rupanya tadi di antara sebabnya ya wae informasinya nggak maksimal. Wong informasinya mung ngenteni nek penyuluhe teko. Ngenteni nek ono majelis taklim, nek ra ono ya ora.
ono informasi anyar mung ditempelke ning kantor tok. Itu masuk di cara. Maka Anda berpikir ini kan zamannya sudah generasi Gen Z Digital. ini. Ya, misalnya gitu ya. Maka Anda berpikir medsos perlu dikelola ini. Nah, maka Anda baru ini mengoptimalkan layanan penyuluhan keagamaan berbasis pemanfaatan medsos. Nah, kayak ngono kok, Mbak. Ya, Oke. nah medsosnya opo? Anda lihat dulu kantore KUA-ne wis duwe medsos apa urung. Nek urung berarti yuk Anda nanti harus gawe gitu toh. Nah, dengan eh, atau enggak Bu sudah ada ya wes, berarti Anda cek selama ini medsos-medsos itu isi konten yang dipublish opo wae. Sudah ada konten keagamaan belum? Masyarakat Anda itu perlu layanan informasi tentang apa, perlu penyuluhan tentang apa, maka Anda perlu melakukan dulu semacam survei kebutuhan. Masyarakat butuh opo, Anda mencermati medsos yang ada itu isinya opo wae. Jadi Anda tahu perlu membuat medsos atau tidak. Kalau sudah ada ya perlu melengkapi dengan konten apa sesuai kebutuhan masyarakat. Berarti Anda setelah ini membuat konten opo wae, jumlah piro, publishnya kapan, jadwalnya piye, manfaatnya untuk mendapatkan feedback masyarakat itu piye. Anda berpikirnya kudune ngono gitu ya. Jadi ora kaya sing biasa dipikirkan selama ini ya. Jadi nanti engko pokoknya aja nganggo pokoknya sih. Aku arep gawe medsos, aku arep gawe konten iya tapi arep kanggo opo? Ya, jadi semuanya saja adik-adik ya, berpikir kemanfaatannya untuk apa dulu, baru berpikir perlu membuat apa saja, banyaknya berapa. Karena nanti hanya dengan begitu, Anda besok bisa cerita itu, ini loh, saya sudah buat ini, buat itu, karena untuk mengatasi masalah ini itu. Bukti masalahnya sudah teratasi ini loh, ada bukti ini, manfaatnya betul seperti asumsi saya. Sekarang yang kemarin dianggap sebagai masalah sudah tidak terjadi. Sekarang masyarakat itu sudah terlayani, sudah terfasilitasi. Ini loh bukti testimoni mereka. Ngono Mbak, berpikirnya komprehensif ngono ya. Orang mau berpikir pokoknya sesuk aku arep gawe. Ngilmu pokok ini nggak usah disimpan kantong sih. Baik, Bu. Itu ya. Terima Coba kasih. ndelok kegiatanmu apa wae, Jal? Ya, geser ke bawah. Kegiatanmu apa wae? Nah, kuwi apa kuwi? Jadi kegiatannya nanti ini ya, kudu merupakan kegiatan apa yang mau Mbok lakukan. Jadi misalnya Anda nggawe, saya nggak tahu itu nomor siji arep ngopo kuwi, Mbak? Audiomu uripno sik. Pembuatan konten-konten Anda mau penyuluhan ngapain yang itu? edukatif dan inovatif. Membuat konten Eh? penyuluhan. Nah, ya nek Membuat ngono konten. ya berarti ngene, membuat konten penyuluhan. Ojo mung platform penyuluhan ki maksudnya apa? Gitu ya. Membuat ini. Nah, gitu. Tapi Oke. nanti sebelumnya tentu Anda harus tadi mengidentifikasi kebutuhan seperti saran Bu Amiro tadi gitu ya. Itu kegiatan pertama. Besok nek anu ya Anda harus konsultasi mentor, macam-macam begitu. Baik, Terus Bu. yang kedua, apa itu? Mengadakan webinar dan loka karya daring. Webinar itu kanggo sopo? Webinarnya Pasarannya sopo? kalau netizen, Bu. Kalau misalkan Netizen ku di lho media sopo sosial, maksudmu? mungkin di ini followersnya medsos Satker, Bu. Mengapa? Anda kok mengadakan webinar barang ki ngopo? Tujuanmu apa? Memberi penyuluhan versi digital. Versi digital. Lah, itu Iya. hubungannya dengan konten yang Anda siapkan apa? Itu awal sebelum Anda membuat konten atau Anda membuat konten, Anda rilis baru Anda webinar. Jadi posisi webinarnya neng di. Iki kegiatan itu turuntut ngono lho, Mbak. Orang mencolot pokok iki enggak gitu. Iku ono neh pembuatan konten mikro nomor telu ki apa? Bar webinar kok agak gawe konten gitu ya. Terus kuwi ono Oh, manajemen komunitas barang piye maksudnya? Analisis berarti ini harus survei. urut ya. Berarti ini Lah harus piye? urut dari Kan dari awal Bu Amira bilang
Sing urut. Jadi gagasan utamamu ki opo, tahapan untuk menuju terselesaikannya, terlaksananya gagasan Anda itu pertama opo, dua opo, tiga opo, dan seterusnya. Tadi nyimak nggak dari awal sampai akhir Bu Amirah itu? Gitu. Gitu ya. Kok Ya saya nyimak, kayak Bu. oh harus urut ki piye lah ket mau ning ndi wae. Kowe nyimak apa mbok Enggak yang sambyoko ini itu yang mau? untuk gagasan kegiatan ini. Lah iya toh. Iya toh. Dari tadi kan Bu Amira bilang toh harus urut. Cara berpikir, cara kerja nih. Seperti tadi Bu Amira waktu menyarankan ke Mas Haidar. Kan gitu toh. Diurut ke pertama opo, dua opo. Ojo mencolot-mencolot. Oke. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ya wes, ditata meneh, dirapikan lagi ya. Jadi cara berpikirnya kudu alurnya runtut, produknya jelas, manfaatnya jelas, supaya nanti Anda itu bisa membuktikan bahwa masalah Anda memang bisa teratasi. Ada bukti-buktinya yang bisa Anda tunjukkan. Wes, di stop share. Sekarang pertanyaan saja, sebelum nanti kita akhiri. Nek paparan kabeh rak cukup waktu nih. Siapa yang mau tanya? Berharap tadi yang disampaikan oleh rekannya itu bisa menjadi catatan bersama. Nanti semuanya ini video ini diputar ulang ya, diputar ulang, dipelajari, direnungkan lagi. Besok agenda satu ini menjadi modal Anda untuk merancang aktualisasi di agenda 4. Oh, Mbak April, Mbak Aspril, ngapa Mbak? Tanya apa? Izin Ibu, saya mau tanya. Tadi, Suaramu aduh banget. aduh. Nah, wes, nah, Oh, oke. ya. Jadi Ibu tadi menyampaikan bahwa ya ininya eh, masalah-masalah yang itu tuh harus berdasarkan tupoksi ya Bu ya. Nah, saya kan Mm-mm. dosen Bu, Mm. tapi saya itu mengambilnya itu apa kegiatan website. Jadi website Prodi itu belum teroptimalisasi seperti itu loh Bu. Nah, itu kan bukan jelas bukan kerja utama dosen, tapi kerja tambahan gitu. Nah, itu Nah, Anda bagaimana? punya tugas tambahan itu enggak? Anda oleh Ada, ada, ada. enggak apa-apa. Kalau Oh, Anda iya sih. diberi tugas tambahan itu boleh. Jadi tusi itu bisa tusi utama, bisa tusi tambahan. Oke, baik Bu. Gitu ya. Kalau tadi Mas apa mau? Yang pertama mau lali aku. Haidar, Bu. Mas Haidar ya. Mas Iya, Haidar tadi kan fokus ke perkuliahan yang menjadi tugasnya. Oke. iya. Nah, Nek Mbak Aspril mau fokus ke tusi tambahannya dan apalagi kalau misalnya itu jadi mandatorinya pimpinan gitu ya, ora apa-apa. Yang penting Anda punya wilayah untuk itu. Tapi pastikan yang akan Anda lakukan adalah yang sesuai dengan kewenanganmu. Misalnya, jangan sampai nanti tahapnya Anda buat membentuk tim. Nah, membentuk tim itu wilayah pimpinan gitu ya. Cukup nanti Anda pada saat konsultasi dengan pimpinan, Anda mohon arahan, mohon dukungan agar Anda diberikan support sistem berupa partner kerja yang nanti oleh pimpinan di SK-kan. Nah, lalu nanti di kegiatan Anda apa? Anda melakukan pertama misalnya Anda melakukan persiapan dan perencanaan. Satu, konsultasi mentor. Dua, koordinasi dengan kolega atau rekan sejawat Anda. Dalam hal ini tim yang tadi sudah Anda konsultasikan. Berikutnya Anda melakukan identifikasi masalah atau identifikasi kebutuhan apa yang Anda akan buat untuk ngisi websitenya. Apa saja yang mau diinput ke sana. Fitur-fitur yang ada itu apa wae Anda dan seterusnya gitu. Ya. Oke, boleh Mbak, boleh. Yang lain lagi, nggih. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, cukup? Oke, kalau sudah cukup, maka enggak apa-apa. Ini kan memang masih agenda satu ya. Anda masih punya waktu yang cukup panjang untuk bisa merenungkan kembali, mengolah apa yang Anda simak dari mengikuti pembelajaran kali ini, gitu ya. Nah, segera saja Anda itu menata ini ya, menata cara kerja Anda, cara berpikir Anda, termasuk Anda segera konsultasi dengan pimpinan supaya nanti makin ke sana apa yang mau Anda lakukan itu semakin jelas, semakin tertata gitu ya. Bukan besok nih wis agenda 4 itu jek bingung meneng golek isune opo enggak gitu. Itu ya, adik-adik ya. Oke. Baik, Bu. Kalau sudah tidak ada yang perlu ditanyakan untuk sesi pertemuan kita kali ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan bacaan tahmid ya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Alhamdulillahirobbilalamin. ya, bisa di stop record. Saya juga pamit untuk meninggalkan ruang meeting kita ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, memperbaiki rancangan isunya gitu ya. Untuk nanti Anda lanjutkan atau Anda ganti, nggak apa-apa. Anda masih punya cukup waktu untuk mengolah itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Amiro. Terima kasih, Bu.